Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puput Salihatin dengan NIM 2002041101029 dari Prodi IAT angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh hermeneutika guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah hermeneutika yang diampu oleh Ustadz Miski. Untuk tokoh yang pertama yaitu Schleiermacher. Biografinya, Schleiermacher ini beliau dilahirkan pada tahun 1768 di Breslau atau di Jerman. Beliau terlahir dari keluarga Protestan. Beliau juga lulus ujian-ujian di masa perkuliahannya dalam bidang teologi Kristen pada tahun 1790. Lalu dia bertugas sebagai pengajar hingga tahun 1793. Pada rentang waktu antara 1790 sampai 1793 ini, Schleiermacher selain sibuk mengajar, dia juga menyempatkan diri untuk mempelajari dan mengkritisi pemikir-pemikir besar seperti Immanuel. Dia juga menulis karya-karya yang membela dan memodifikasi pemikiran-pemikiran Spinoza. Selama kurun waktu antara 1794 dan 1756, Schleiermacher beraktivitas sebagai pastor di Landsport. Pada tahun 1796 dia pindah ke Berlin untuk bekerja di sebuah rumah sakit. Kemudian pada tahun 1810 dia diangkat sebagai seorang profesor teori di Universitas of Berlin. Dan pada tahun 1801 dia menjadi anggota bagi Berlin Academy of Science. Sejak itu dia banyak memberikan perkuliahan dalam bidang teologi dan filsafat serta menerbitkan lebih banyak lagi karya-karya yang berharga. Kemudian dia meninggal dunia pada tahun 1834. Pandangan Schleiermacher dalam hermeneutika yaitu hermeneutika tidak hanya sebagai perangkat penafsiran terhadap teks Bible atau teks kitab suci atau teks klasik lainnya, tapi dia juga memosisikan hermeneutika ini secara luas, yakni pada problem of human understanding, yaitu problem pemahaman manusia, sehingga objek penafsiran menjadi lebih luas. Tujuannya adalah untuk menempatkan hermeneutika ini dalam konteks theories of knowledge atau teori-teori ilmu pengetahuan. Hermeneutika ini tidak hanya dipandang sebagai disiplin dalam bidang penafsiran yang harus atau seharusnya diikuti oleh para penafsir sebagaimana yang diadvokasi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Akan tetapi hermeneutika ini di tangan Schleiermacher ini dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dalam hal ini pemikirannya dapat digolongkan ke dalam hermeneutika filosofis. Namun karena pemikirannya juga mengandung metode penafsiran, maka ia juga digolongkan ke dalam hermeneutika dalam arti sempit, yaitu ilmu dan teori yang berkenaan dengan metode pemahaman dan penafsiran. Dan Schleiermacher juga membangun hermeneutika umum yang tidak hanya diaplikasikan pada kitab Bible atau kitab suci, melainkan juga pada seluruh objek penafsiran seperti simbol, karya seni, tingkah laku manusia, dan lain-lain. Konsep yang ditawarkan oleh Schleiermacher untuk diaplikasikan dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, yaitu hermeneutika gramatikal. Salah satu prinsip dari hermeneutika gramatikal ini yaitu penafsir harus mengerti bahasa Arab yang digunakan pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dari segi makna kosakata maupun dari struktur bahasanya. Seperti contoh kata ikhlas. Pada masa setelah penurunan Al-Quran, kata ikhlas bermakna keinginan mendapatkan ridho dan pahala Allah semata dalam beramal baik. Nah, sedangkan dalam masa penurunan pada masa dulu, ikhlas diartikan sebagai kata tauhid, yakni keesaan Allah. Seperti contoh pada salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang bernama surat Al-Ikhlas. Surat ini berisi tentang keesaan Allah. Begitupun juga dalam kata mukhlishin lahu, tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah.